adik-adik, selamat pagi. Ada Kak Elga di sini. Pagi ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu online kita. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik, mama, papa, dan seisi rumah semua dalam kondisi sehat dan sukacita. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang merasa sedih karena gak bisa kemana-mana? Tidak bisa pergi ke gereja untuk bersekolah minggu bersama teman-teman. Sabar ya adik-adik. Adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Kasih Yesus, manis dan indah. Kita gerakkan badan kita ya adik-adik. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saya. Wah, kelihatannya semuanya sudah siap ya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami waktu untuk kami boleh bersekolah minggu, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menerangi pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam lagu ini, Tuhan Yesus berpesan agar kita menjadi lilin-lilin yang gemerlap. Agar nanti setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mampu menyinari sekitar kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Mari adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Teti.
Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik, mama papa, beserta seluruh keluarga dalam keadaan yang sehat. Senang rasanya Kak Teti bisa berjumpa dengan adik-adik semua melalui ibadah online pada pagi hari ini. Oh iya, Kak Teti tidak sendirian adik-adik, tapi Kak Teti ditemani oleh teman Kak Teti. Mau tahu siapa namanya? Ayo kita kenalan adik-adik. Hai teman-teman, apa kabar? Namaku Timo. Salam sehat ya. Ya, namanya Timo. Timo juga mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adik-adik, pagi ini Kak Teti mau menceritakan tentang kehidupan para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus beserta para pengikutnya. Pada waktu itu banyak sekali orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan setelah mereka mendengar kesaksian dari Tuhan kita Yesus, dari para murid-muridnya. Orang-orang yang percaya ini adik-adik, dari hari ke hari mereka semakin bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berkumpul, memecah-mecahkan roti, memuji Tuhan, dan berdoa. Kebersamaan mereka menjadi suatu ikatan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Selain itu adik-adik, mereka kemudian tumbuh rasa kerelaan untuk berbagi kepada sesama mereka, sesama pengikut Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang berkata adik-adik bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah untuk miliknya. Tetapi segala sesuatu yang dimilikinya adalah untuk milik bersama. Dari para anggota yang percaya kepada Tuhan, ada yang terdiri dari orang-orang kaya, yang artinya memiliki harta dan benda. Ada juga adik-adik yang dari anggota yang hidupnya biasa-biasa saja. Orang-orang kaya ini mempunyai kerelaan hati untuk menjual harta bendanya. Dan uang hasil menjual harta bendanya tadi adik-adik
diserahkan kepada para rasul untuk dikelola dan digunakan untuk menolong orang percaya yang lain yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Salah satu orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik dan taat dalam ajaran Tuhan adalah Bapak Yusuf. Bapak Yusuf adalah orang Lewi dari Siprus. Para pengikut Tuhan atau para rasul menyebutnya dengan sebutan Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Bapak Yusuf ini orang yang kaya raya, tapi Bapak Yusuf memiliki kerelaan hati untuk berbagi kepada sesamanya, yaitu dengan cara menjual harta bendanya, kemudian hasil penjualan harta bendanya itu diserahkan kepada para murid-murid Tuhan Yesus untuk dikelola dan digunakan untuk menolong sesamanya yang membutuhkan tentunya adik-adik. Adik-adik, tentunya Bapak Yusuf ini melakukannya bukan untuk dipuji adik-adik, tetapi Bapak Yusuf melakukan berbagi kepada sesamanya dengan ketulusan hati, dengan kemurnian di dalam kasih. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita. Salah satu contoh bagaimana cara mengasihi sesama kita adik-adik adalah dengan berbagi. Cerita minggu ini adik-adik, kita diajak untuk berbagi kepada sesama kita. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah adik-adik mau berbagi kepada sesama kita? Banyak hal yang bisa dilakukan adik-adik untuk berbagi kepada sesama. Kak Teti mau tanya kepada Timo, apakah Timo tahu bagaimana cara berbagi kepada sesama? Tahu Kak, berbagi kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman di rumah, di sekolah minggu, berbagi kepada semua orang. Ya, benar apa yang dikatakan Timo adik-adik. Berbagi kepada kakak, berbagi kepada adik, berbagi kepada teman-teman di sekolah, mungkin bagi yang sudah bersekolah, berbagi kepada teman-teman sekolah minggu, berbagi mainan dengan teman-teman di rumah pada saat bermain. Yang penting kita mau melakukan berbagi kepada sesama. Adik-adik, Kak Teti mau ajak adik-adik untuk mengucapkan, aku mau berbagi bagi sesamaku. Aku mau berbagi bagi sesamaku. Kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku mau berbagi bagi sesamaku. Aku mau berbagi bagi sesamaku. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Teti. Bagaimana? Adik-adik siap untuk berbagi senantiasa dengan sesama? Pasti siap ya? Oh ya adik-adik, hari ini kita punya ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Begini bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berbicara mengenai memberi, kakak mau ingatkan kembali, walaupun kita bersekolah minggu dari rumah, kita tetap mempersiapkan persembahan kita ya adik-adik. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan di amplop mana saja, kemudian kita simpan dulu yang rapi,
Dan nanti saat kita sudah bisa bergereja dan berangkat ke sekolah minggu untuk berkumpul dengan teman-teman, persembahan itu bisa adik-adik bawa dan adik-adik serahkan ke sekolah minggu. Bagaimana adik-adik? Kita siapkan ya persembahan yang terbaik kita senantiasa untuk Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang mengajak kita untuk memberi dengan hati yang gembira dan senang. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang sudah boleh kami nyanyikan, untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh senantiasa berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Tuhan, biarlah kami penuh kerinduan untuk senantiasa boleh dekat dengan Engkau. Dan minggu depan kami boleh sama-sama bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah akan berakhir adik-adik. Minggu depan kakak berharap adik-adik mau untuk kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kembali ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik.